Eh, Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kebetulan bersama-sama dengan Bapak Maret Samuel Sweken. Eh, Beliau ini dari Bastem ya, Ya, Bastem di Luwu ya. Eh, Beberapa minggu yang lalu telepon ke saya menyampaikan kalau ada keluarga beliau yang meninggal tenggelam jatuh dari kapal itu atas nama Markus Maraya. Nah, kejadiannya itu Oktober 2022 ya, ya, Oktober 2022, dan sudah diproses di kepolisian Polda Lampung, Polairut Polda Lampung ya. Tapi sampai hari ini belum ada kabar yang menggembirakan. Olehnya saya berharap ini saya datang, ada pengacara-pengacara muda kita ini, saya berharap nantinya mereka akan saya coba fasilitasi untuk menanyakan ke Polda Lampung atau ke Mabes Polairut Mabes Polri sejauh mana penanganan kasus yang bersangkutan gitu. Nah, mungkin Pak Maret Samuel ini bisa ceritakan sedikit singkat saja kronologisnya sampai hari ini bagaimana penanganannya gitu. ya. Terima kasih Pak Jenderal. Jadi kebetulan keluarga kami ini namanya Pak Markus Eren Maraya, kerja di PT Atosin, adalah suatu perusahaan pelayaran pengangkutan transportasi orang dari Lampung menyeberang ke Jawa, ke Merak. Kerjanya dia di kapal apa di kapal. darat? Di kapal ya? Kerjanya di kapal. Ya. Nah, semula yang bersangkutan ini itu memang sudah beberapa kali mengeluh di rumah bahwa kondisi perusahaannya dalam sulit, keadaan sulit, karena sudah 2 tahun memang masalah pandemi ya. Ya, masa pandemi sudah 2 tahun memang juga kadang gajinya tidak dibayar, dan pernah juga sakit, BPJS-nya juga tidak aktif ternyata. Dan saya yang waktu itu karena istri dan anaknya itu tinggal di rumah, dia juga kalau pulang itu tinggal di rumah, ya kami berusaha untuk membantu. Nah, suatu ketika di bulan Oktober itu sekitar tanggal 10, saya berada di Bandung, lalu dengan tiba-tiba dalam tengah kesibukan saya itu ada rekan saya yang mendatangin saya bahwa ada telepon yang datang dari Mama Grace. Mama Grace ini istrinya. Oke. Mengatakan bahwa suaminya Mama Grace meninggal. Tentu waktu itu saya sangat kaget dan langsung menghentikan ini acara. Saya langsung telepon istri, tapi belum bisa nyambung. Saya balik ke Jakarta. Nah, dalam perjalanan dari Bandung ke Jakarta inilah kemudian saya terkomunikasi dengan pihak perusahaan tempat almarhum bekerja. Dan dari perusahaan itu mengirimkan kronologis yang dituliskan oleh nakoda, dia tulis tangan dan di atas kertas materai, dan menjelaskan singkat kenapa bisa almarhum ini dinyatakan meninggal. Menurut cerita di situ bahwa almarhum pada saat mau ditransfer dari kapal menuju ke darat, lalu kemudian akan dimutasikan ke penyeberangan Lombok, setiap kapal, setiap orang di kapal yang mau turun itu dilakukan pemeriksaan terkait dengan orangnya sendiri maupun barang yang dibawa.
dan pada saat yang bersangkutan ini mau diperiksa, katanya dia tidak mau diperiksa, menghindar dan lari ke belakang, dan lalu kemudian lompat dari kapal. Nah, pada saat lompat dari kapal, saya pun lalu kemudian dikirimkan video yang bersangkutan pada saat lompat dari kapal, dan di video itu jelas kelihatan orangnya berenang, kondisi fisik badannya itu seperti apa itu kelihatan. Itu waktu sudah jatuh, sudah di air. Baru ya, divideokan. Tapi bukan berarti kok tidak ada pertolongan. Nah, jadi bahasanya di situ kalau lewat video yang dikirimkan itu memang dikejar. Tetapi kalau dilihat dari kronologis yang ditulis itu diusahakan untuk ditolong. Tetapi karena pada saat diusahakan mau ditolong, menurut versinya orang kapal, orang yang mau ditolong tidak mau ditolong, lalu kemudian hilang dari pandangan. Lalu kemudian habis ceritanya di situ terputus. Disitulah tidak ada berita lagi. Nah, waktu korban ini jatuh dari kapal itu tidak ada pemberitahuan dari nakoda ABK ke perusahaan kepada keluarga. Kalau perusahaan dari nakoda ke perusahaan, justru tulisan tangan tadi itu yang saya bilang menceritakan kronologisnya, pemberitahuan langsung karena itu berupa laporan. Tetap berita acara, itu namanya berita acara dari kapal ke perusahaan. Yeah. Tetapi dari perusahaan maupun kapal sendiri tidak pernah memberitahukan kepada istri dan anak-anak kepada kami. Padahal korban ini itu pegawai resmi dan pegawai permanen. Pegawai resmi dan pegawai permanen itu di perusahaan itu ya. Nah, sampai sekarang tidak jelas keberadaan korban ini meninggal atau dibunuh. Tidak jelas. Jadi waktu dikirimin kami video tadi itu Pak Jenderal, saya lihat posiknya karena yang mengirimkan video itu perusahaan sendiri. Dan nanti hari ketiga tanggal 10 itu baru saya dapat telepon dari istrinya. Ternyata suaminya ini meninggal sejak tanggal 7 Oktober, artinya sudah 3 hari yang lalu. Jadi kami kaget kenapa meninggalnya atau dinyatakan hilang itu tanggal 7, kenapa baru hari ketiga ini dikasih tahu ke keluarga. Inilah yang membuat kami sangat kaget itu Pak Jenderal. Jadi begini Pak Maret ya. Ini keluarga daripada Markus Maraya. Saya minta nanti teman-teman dari pengacara ya, coba nanti datangin Polda Lampung ya, minta kronologisnya apa yang sudah dilakukan pemeriksaan nakoda dan ABK yang lain, harus dicocokkan. Jadi jangan cuma nakoda saja, ABK yang lain belum diperiksa, harus disinkronkan berita acara itu sehingga kita tahu apa penyebabnya sehingga korban ini melompat, kalaupun dia melompat. Nah, kemudian kedua, kalaupun dia melompat dan meninggal dunia, dari mana pertanggungjawaban dari perusahaan? Sementara informasi tadi dari Pak Maret bahwa perusahaan sendiri sudah hampir setahun 2 tahun tidak membayar gajinya. Gitu loh. Dan kemudian seolah-olah karyawan ini hanya dibiarkan saja meninggal, tidak ada mendatangi keluarga atau apa. Dia dianggap bahwa ini adalah kriminal. Ya, dia juga tidak melakukan kriminal. Dia tidak melakukan sesuatu. Itu. Nah, ini yang harus kita dalami ya. Jadi nanti saya minta teman-teman pengacara ya, nanti saya telepon Pak Kapoldanya, kebetulan teman saya Kapolda Lampung akan saya telepon, dan nanti dari ini saya minta bantu dari Polair Mabes Polri untuk mengecek karena penanganannya itu di Polair Polda Lampung ya. Jadi ini harus dituntaskan. Kenapa meninggal, karena kenapa? Kemudian yang ironisnya itu tidak ada perhatian sama sekali dari perusahaan kapalan ya. Dicek apa alasannya. Saya minta nanti dari teman-teman pengacara ditelusuri lagi. Ya. Jadi itu Pak Jenderal tambahan sedikit.
pada hari ketiga itulah waktu kami diberitahu bahwa sudah meninggal almarhum ini. Lalu kemudian kami mencoba mencari informasi di Lampung. Setelah saya cek, ternyata di berita baik media cetak maupun media elektronik di Lampung itu menjelaskan bahwa ada jenazah, ada mayat yang ditemukan di bibir pantai oleh pemulung. Sehingga ramai sekali berita itu pada hari itu di Lampung. Jadi kami semakin curiga. Kenapa baru hari ini, 3 hari kemudian maksud saya pada saat itu baru dikasih tahu. Karena memang sudah beredar berita itu di Lampung. Seandainya itu tidak ada berita muncul, mungkin tidak diberitahu keluarga. Sampai hari ini pun kami tidak dikasih tahu. Ini yang pertama kecurigaan kami juga. Kecurigaan yang lebih mencolok lagi, kami dikirimin video oleh nakoda sendiri, oleh perusahaan yang dari kapal terkait dengan kondisi terakhir pada saat dinyatakan melompat dan berenang. Rambutnya panjang, dia berenang, bajunya yang garis-garis itu abu-abu dan putih itu jelas sekali kelihatan fisiknya. Tapi pada saat kami lihat berita di televisi, di media, muncul gambar orang yang kepalanya sudah digundulin, sudah pelontos, tidak ada. Mungkin saya takut mengatakan digundulin, tapi intinya pelontos pada saat itu. Nah, ini kan membuat kami sangat-sangat curiga bahwa kok orangnya yang kemarin divideokan oleh orang kapal sendiri ke kami itu rambutnya panjang, tetapi pada saat ditemukan itu rambutnya sudah gundul. Inilah yang membuat kami semakin kuat dugaan bahwa ada proses perginya saudara kami ini, keluarga kami itu tidak wajar, Pak Jenderal. Jadi mohon dibantu kami, ya mungkin harapan besar kami Pak Jenderal bisa mengungkap permasalahan ini, dan istri dan anak hari ini kasihan juga kan, tidak pernah ada perhatian dari perusahaan. Saya kira ini perusahaan yang perlu kita pertanyakan ya. Perusahaan ini punya kemanusiaan enggak? Bekerja orang tidak ada saja itu kan kita punya rasa kemanusiaan. Ini sudah kerja berapa tahun, tidak dibayar gajinya, terus meninggal saja, dibiarkan saja begitu. Tidak ada santunan juga. Tidak ada santunan. Almarhum itu bekerja dari 2012 di perusahaan ini, Pak Jenderal. Pokoknya ditelusuri aja, ditelusuri nanti dari Poldanya, kemudian ditelusuri perusahaannya, ya kan? Bagaimana sisi tanggung jawab dari perusahaan? Saya kira itu, ya. Oke, terima kasih banyak, Pak Jenderal bantuannya. Ya. Oke.